Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Nanda Wijaya, kelas 10 MIPA 6. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil teks eksposisi yang telah saya buat. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing Bahasa Indonesia di kelas 10 MIPA 6, yaitu Ibu Khairunisah. Gagasan pokok yang saya pilih untuk teks eksposisi saya yaitu penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Baik, saya akan memulai presentasinya. Peran manusia dalam keberlangsungan hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki logika. Logika tersebut digunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Segala tindakan dan perilaku yang dilakukannya melibatkan logika. Lantas, mengapa segala bencana terjadi di bumi ini? Apakah manusia tidak berpikir dengan logikanya ketika melakukan suatu tindakan yang dapat merusak alam? Atau manusia sudah berpikir sebelum melakukannya, tetapi tidak peduli dengan akibat yang terjadi ke depannya? Padahal, segala tindakan yang mengakibatkan rusaknya alam akan berakibat pula pada kehidupan manusia. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari segala tindakan manusia dalam mempergunakan alamnya. Tindakan manusia yang dapat merusak alam yaitu tindakan deforestasi. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menunjukkan luas deforestasi hutan Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 462.460 hektar. Kegiatan deforestasi menyebabkan berbagai hal buruk bagi manusia. Hal tersebut terjadi karena hilangnya pepohonan di dalam hutan. Berbagai bencana dapat terjadi karena kegiatan manusia dalam melakukan deforestasi tanpa disertai tindakan perbaikan untuk alam. Bencana yang dapat terjadi yaitu longsor. Longsor dapat terjadi karena tidak adanya daerah resapan air ketika menghadapi curah hujan yang tinggi. Berkurangnya daerah resapan air diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar yang menyebabkan tidak adanya pepohonan sebagai daerah resapan. Kerusakan alam sebagai akibat dari tindakan deforestasi mengakibatkan berbagai masalah lain, yaitu masuknya berbagai hewan liar ke permukiman warga. Penyebab berbagai hewan tersebut masuk ke permukiman warga karena hutan sebagai habitat asli hewan telah rusak. Tindakan deforestasi inilah yang mengakibatkan rusaknya hutan. Selain tindakan deforestasi, kegiatan manusia dalam membuang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan kerusakan alam. Kegiatan manusia membuang sampah sembarangan di Indonesia sulit untuk dihilangkan. Berdasarkan data potensi desa atau PODES 2018 menunjukkan 2 dari 3 desa di Indonesia 66% menyingkirkan sampah dengan cara membakar atau memendamkannya dalam lubang di tanah. Sisanya 15% membuang sampah pada tempatnya dan 12% melemparkannya ke sungai atau saluran air. Sampah yang dibuang dengan cara dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi manusia. Membakar sampah akan menghasilkan bahan-bahan kimia berbahaya. Berdasarkan studi yang dilakukan National Center for Atmospheric Research mengatakan, kegiatan membakar sampah menyumbang hingga 40% dari total polutan yang mengotori udara. Begitu pula dengan cara membuang sampah yang dibenamkan di dalam tanah. Kegiatan ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS 2018 mencatat sebanyak 2.200 desa menghadapi pencemaran tanah. Selain itu, sampah yang dibuang ke sungai atau saluran air dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena adanya penumpukan sampah pada saluran air. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan tersumbatnya aliran air. Ketika aliran air melebihi kapasitas saluran air,
maka air akan meluap dan keluar dari tempat saluran air. Dengan demikian, faktor utama terjadinya kerusakan alam diakibatkan oleh perilaku manusia, karena setiap perilaku manusia dapat berpengaruh pada keadaan alam. Selain berdampak pada alam, kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan alam juga berdampak pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam setiap tindakan manusia untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi alam dan kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan ketika mempresentasikan. Berikanlah tanggapan berupa saran dan kritik mengenai teks eksposisi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.